Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya, Sofyan Rizky Avandi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang subnetting router. Nah, namun, pada kesempatan kali ini, saya hanya akan menjelaskan pada yang di sebelah kiri. Karena pada yang di sebelah kanan, telah dijelaskan oleh Pak Subhan. Nah, akan saya perbesar terlebih dahulu. Sebelum kita melanjutkan pekerjaan, mari kita lihat terlebih dahulu untuk panduan pengerjaannya. Nah, pada panduan pengerjaan dapat dilihat terdapat dua panduan utamanya. Nah, yaitu yang pertama, silahkan mengikuti panduan dari video pembelajaran. Nah, untuk video pembelajaran sendiri telah saya tonton sebelumnya. Dan yang kedua, pada bagian router 4. Nah, pada router 4 yang sebelah kiri ini tadi. Nah, yang poin A, buatlah subnet dari jaringan 10.10.10.128/25 menjadi dua subnet, yaitu subnet 1 dan subnet 2 yang memiliki nilai sama besar. Memiliki yang sama besar. Dan yang poin B, pada per GB Ethernet 0/1, berilah IP pertama dari subnet 1. Subnet 1 memiliki IP lebih kecil daripada subnet 2. Dan yang C, pada per GB Ethernet 0/0, berilah IP pertama pada subnet 2. Nah, sebelumnya saya telah membuat catatan di sini. Berdasarkan panduannya, dapat dilihat network 10.10.10.128/25 saya dapat dari panduan ini. Nah, pada network ini memiliki subnet 255.255.255.128. Memiliki first address 10.10.10.129 dan last address-nya 10.10.10.254. Sehingga dan memiliki broadcast 10.10.10.255. Nah, 255 ini didapatkan dari subnet. Didapatkan dari subnet ini. Nah, kemudian dari subnet 1 dan subnet 2 dikatakan pada panduannya yang subnet ini dibagi dua. Nah, maksudnya yang dibagi dua yaitu 128-nya ini dibagi dua sehingga menjadi 64. Nah, dapat dilihat dari pada subnet pertama networknya itu 10.10.10.128/26 dan subnetnya dan subnetnya sendiri yaitu 255.255.255 dan .192. Nah, 192 ini didapat dari 128 ditambah 64. Hasil bagi 2 dari 128 dari subnet yang ini. Nah, selanjutnya untuk first address-nya yaitu 10.10.10.129. Dan 129 ini didapat dari yang network ini 128 ditambah 1. Dan last address-nya memiliki 10.10.10.190. Nah, 190 ini didapat dari broadcast yang akhirnya 191 dikurangi 1 sehingga 190. Nah, sehingga didapat gateway-nya 10.10.10.129. Nah, begitu pula untuk subnet yang kedua memiliki network 10.10.10.192. Yang 192 ini berasal dari 128 tambah 64. Begitu pula pada subnet yang 192 yang ini. 192-nya didapat dari 128 ditambah 64. Dan memiliki first address 10.10.10.193. Nah, 193-nya ini didapat dari subnet yang 192 ditambah 1 sehingga jadi 193. Nah, seperti yang tadi, kelasnya juga begitu. Yang 254 ini dapat dari 255 di minus 1. Nah, sehingga depth gateway-nya 10.10.10.193. Nah, ini
ini sudah memiliki nilai sudah sama besar ya, sehingga kita langsung saja masuk pada ini. Nah, selanjutnya untuk kabel konsolnya sendiri telah saya hubungkan dari PC 5 ke router 4. Selanjutnya buka PC 5, masuk pada desktop dan terminal. Oke. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita enable dulu. Enable, kemudian masuk ke configuration. Configure. Terminal. Nah, setelah masuk, kita masukkan interface. Ya, interface. Oke, 0 per maaf. Oke, 0 per 1. Selanjutnya kita ketikkan IP address. IP address dan IP addressnya itu 10.10.10.129. Kemudian 255.255.255.192. Nah, ini. Nah, karena yang ini sudah menyala, jadi tidak perlu kita mengetikkan no shut lagi, shutdown, karena sudah menyala, jadi tidak perlu. Sehingga kita masuk ke, ini di exit terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masuk ke interface G 0 per 0. Kemudian IP-nya, IP address-nya jangan lupa masukkan 10.10.10.193. Nah, yang ini dapat dari subnet yang kedua. Ya, yang pertama tadi dari yang subnet pertama ya, saya lupa menyebutkan. Yang ini dapat dari subnet kedua, dan ini yang selanjutnya dimasukkan yang ini subnetnya 255.255.192. Enter. Nah, yang selanjutnya ini juga seperti tadi, karena sudah menyala, tidak perlu dinyalakan lagi, kita langsung exit. Nah, pada tahap ini kita masuk pada IP DHCP. IP DHCP LAN 1. Nah, setelah masuk, kita masukkan network. Jangan lupa networknya 10.10.10.128. Kemudian 255.255.255.192. Jangan lupa juga default router kita masukkan 10.10.1 10 yang kurang 10.129. Kita enter. Nah, kemudian kita cek apakah sudah. Nah, sudah otomatis terisi ya. Kemudian kita masuk terminal lagi. Oke. Nah, setelah itu kita exit yang ini dan kita masuk pada IP DHCP LAN yang kedua, LAN 2.
IP DHCP N2. Nah, setelah masuk seperti tadi, networknya jangan lupa dimasukkan 10.10.128 192 kemudian 255.255.192. Nah, terus jangan lupa default router dimasukkan 10.10.10.193. Nah, saya tadi lupa menjelaskan yang ini networknya berasal dari sini, network yang subnet 2. Yang pertama tadi juga berasal dari subnet pertamanya tadi. Saya tadi lupa menjelaskan. Nah, selanjutnya kita dan kita cek pada PC 6 apakah sudah bisa muncul DHCP-nya. Nah, dapat dilihat DHCP-nya otomatis muncul, IP DHCP-nya. Nah, setelah ini akan kita cek apakah PC 6 ini dapat terhubung dengan PC 5, dapat di-ping, dan apakah bisa. Mari kita coba sekarang. Nah, kita ketikkan ping 10.10.10.130, enter. Nah, ini prosesnya. Nah, sudah dapat respon. Nah, maksudnya dari ini yaitu PC 6 dapat melakukan ping pada PC 5 dan sudah terhubung pada router 4. Nah, kemudian kita akan menghubungkan yang dari isi dari router ini ke router sebelahnya. Jadi kita exit dulu yang ini. Exit. Nah, kita masuk pada IP root 192.168.1.0. Nah, kemudian ini kita ketikkan ini 255.255.255.128. Nah, ini didapat dari yang ini, subnet yang pertama. Kemudian untuk selanjutnya didapat dari dapat dari Gigabit Ethernet 2 memiliki nilai 10.10.10.2. Nah, yang itu yang kita masukkan. Selanjutnya 10.10.10.2. Kita enter, kemudian kita ketikkan hal yang serupa namun dengan subnet 2. IP root 192.168.1.128. Nah, seperti ini, dan kita masukkan subnetnya 255.255.255.128, dan kita masukkan yang tadi juga, jangan lupa internet yang tadi 10.10.10.2. Enter. Nah, yang ini telah terhubung. Selanjutnya
Selanjutnya kita masuk pada PC 4. Kita enable terlebih dahulu. Nah, setelah itu masuk ke account terminal. Nah, setelah ini kita masukkan IP root seperti tadi untuk menghubungkannya. Nah, ini yang subnet 1 ya, 10.10.10.128, kemudian 255.255.255.192. Nah, seperti hal yang tadi. Selanjutnya masuk dari sini. Nah, ini gigabyte Ethernet 0/2 10.10.10.1. Kita masukkan itu selanjutnya 10.10.10.1. Kita enter. Nah, kemudian kita ketikkan hal yang serupa untuk subnet yang kedua, IP root 10.10.10.192. Kemudian 255.255.5.192, kemudian 10.10.1. Nah, kita enter. Nah, ini sudah terhubung ya. Mari kita cek pada PC 6 apakah sudah dapat dihubungkan, sudah dapat melakukan ping maksud saya. Coba masukkan ping 192, oh maaf, salah pencet, 92.168.1.2. Kita enter dan proses. Masuk dalam proses. Nah, ini telah direspon oleh router sebelah. Kemudian kita cek apakah PC yang sebelah kanan ini dapat terkoneksi dan yang sebelah kiri. So, ke sini kita ketikkan ping 10.10.10.130. Enter. Nah, sudah dapat balasan. Nah, untuk cara mudahnya kita juga bisa melakukan pengecekan melalui ini. Coba kita hubungkan. Nah, di sini. Nah, PC6 ke PC4 sukses. Coba kita yang satu router. Nah, PC5 dan PC6 juga sukses. Kita coba juga di PC6 ke laptopnya. Nah, sukses ya, PC6 laptop. Ini kita coba. Nah, PC6 ke PC3 juga sukses. Dan apakah untuk yang ini bisa? Oh, ternyata fail. Nah, failnya ini karena ini laptopnya masih belum terhubung dengan access point. Dan kemudian yang ini diganti NAS. Nah, setelah itu kita buka laptop satunya, kita ini connect. Nah, setelah itu kita refresh.
Nah, ini sudah mendapatkan minusnya. Setelah itu kita connect. Setelah itu nah, kemudian kita cek pada laptop 1 IP address-nya. Oh, sudah. Nah, sudah ada, sudah memiliki IP di DHCP-nya terhubung. Kemudian kita coba untuk membuat ping ping ke PC 5. Kita ketikkan ping ping 10.10.10.1.10. Kita enter. Nah, sudah direspon dan ini berarti terhubung ya. Coba kita lakukan ini. Dan nah, yang tadinya fail sekarang sudah sukses. Sudah successful. Sudah berhasil terhubung. Nah, sudah dibuktikan dan sudah terhubung antara laptop 1 dan PC 6, dan yang lainnya juga sudah dibuktikan. Nah, saya rasa cukup sekian dari penjelasan saya, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kata-kata yang susah dimengerti. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa komentar di bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.